Bapak Ibu para jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah. Kita dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang mau terbuka untuk menerima ilmu. Gelem ngaji, gelem sinau. Bahkan mungkin Bapak Ibu menunda kegiatan yang lain, lebih milih belajar. Malam ini biasanya setelah maghrib, bapak-bapak pulang makan malam, ibu-ibu nonton sinetron. Tapi jenengan kumpul di masjid, menunda semua kegiatan pribadi dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga ini termasuk salah satu di antara bentuk menyambung amal dengan amal soleh berikutnya. Selesai sholat maghrib, kita tidak keluar dari tempat ibadah, kita tetap siaga untuk melakukan ibadah, nyambung sampai nanti sholat isya. Ini yang pernah disinggung Nabi SAW dengan sebutan ribat. Ribat niku napa Pak? Nyambung amal dengan amal berikutnya, menjaga ketaatan untuk melakukan ketaatan berikutnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihid darajat." Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan engkang saged menghapus dosa dan menambah tinggi derajat hamba. Maka para sahabat semangat. Begitu mendapatkan tawaran seperti ini, mereka langsung menyahut, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Isbaghul wudu'i alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'das salah." Menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi tidak disuka. Ada orang yang mungkin ketika wudu airnya kedinginan. Ada yang mungkin ketika wudu ada yang gatel di anggota wudu. Tapi dia tetap paksakan wudu dengan sempurna walaupun dia nggak suka, walaupun dia berat. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Anek yang masjid nganggo sepeda motor pripun Pak? Ya berarti tidak dihitung. Karena tidak ada putaran roda yang dihitung. Adanya langkah kaki. Kalau datangnya dari jauh, berarti sampean parkirnya rada adoh. Ada nggak yang dapat parkir agak jauh tadi? Ada Pak? Ya, karena di sekitar sini nggak boleh parkir ya. Sehingga parkirnya jamaah dibuat jauh. Makin jauh makin bagus. Makanya besok nek pengajian golek parkir sing adoh. Ketika Anda parkirnya di tempat yang jauh, memaksa kita untuk jalan kaki menuju masjid. Wantidharus salati ba'das salat, dan menantikan salat setelah melaksanakan salat. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Amal sing kaya ngene, inilah bentuk ribat. Menyambung satu amal dengan amal berikutnya. Orang dalam kondisi siaga untuk tetap berbuat taat. Karena kalau kita keluar dari masjid, mungkin sudah banyak aneka maksiat yang kita kerjakan. Bosing rupane nonton TV, bosing rupane nyekrol HP, bosing rupane blonjo ning A ning B, aneka aurat terlihat. Iya Pak. Itulah yang terjadi. Makanya dulu sebagian ulama, mereka kalau pas puasa Ramadan itu ada yang tidak keluar dari masjid. Tujuannya apa? Nahnu nahfazu siyamana bil masajid. Kami menjaga puasa kami dengan cara berdiam di masjid. Kira-kira nek wong niku ning masjid arep nglakoni maksiat napa Pak? Nah, nek kumpul karo koncone iso Mas. Grenengi konco A, grenengi konco B, grenengi pemerintah, itu mungkin. Makanya kalau sudah berada di tempat ibadah dan kita ingin fokus ibadah, mungkin sebaiknya masing-masing membatasi obrolan. Tujuannya apa? Biar kita bisa menjaga diri agar tidak melakukan maksiat.
Jenengan sudah berada di tempat yang benar untuk menjaga agar tidak melakukan maksiat. Selanjutnya, jaga lisan. Ojo sampai gerenengi orang. Selanjutnya, jaga amal A, jaga amal B, dan seterusnya. Itulah dulu yang dilakukan oleh para ulama. Cara mereka untuk menjaga puasanya dengan cara banyak di masjid. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kita berkegiatan di salah satu rumah Allah, tetap berjaga di sini. Mungkin Anda pengen ngentut tapi ditahan. Mungkin Anda pengen buang hajat tapi ditahan. Itu bukan hal yang biasa. Itu ada nilainya. Karena kita ingin menjaga diri agar kita tidak putus ibadahnya. Tetap bisa mendengarkan tausiah dengan maksimal, utuh, tidak terhalang dengan ke toilet dan seterusnya. Demikianlah ribat yang terjadi pada seorang muslim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat dan memberikan arahan kepada umat agar mereka bisa menjadi manusia terbaik di tengah sejuta umat para nabi yang lainnya, sehingga umat Nabi Muhammad SAW disebut sebagai ummatan wasata, umat yang terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau melihat dari judulnya, bekal terbaik menjelang ajal. Yang sudah menjelang ajal angkat tangan. Sudah menjelang ajal, insyaallah dapat hadiah. Monggo milih sendiri. Tadi yang angkat tangan 1, 2, nggih monggo Pak, dapat hadiah insyaallah. Insyaallah. Ya suap pinten Pak? Nggih. 59. Kurang berapa tahun? Kalau emasnya ini berapa? 22. Kurang berapa hari? Wallah. Jadi satu lagi, engkang paling sepuh Bapak pinten Simbah? Pinten? 70. 75. Masyaallah. Ada lagi di atas 75. Pinten? 77. Masyaallah. Kok mirip lelang. Yang 70 ke atas langsung kasih hadiah. Masyaallah. 70, 75, 77. Ada lagi yang di atas 77? Baik. Siapapun kita, baik yang usia 70 sekian tahun, yang usia 80 sekian tahun, sampai yang berusia 20 sekian tahun, semuanya di posisi menjelang ajal. Sebab tidak ada satupun manusia yang tahu dia akan mati. Sehingga kalau kita ditanya sisa umur sampeyan tinggal berapa lama, wallahu a'lam. Allah Ta'ala mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Kalau tempat saja dia nggak tahu, apalagi waktu. Maka kita harus meyakini siapapun kita, berapapun usia kita, sejatinya kita sedang berada di ujung usia. Karena inilah yang sekarang kita alami, itulah usia yang sedang kita jalani, itulah ujung usia. Karena kita tidak tahu apakah nanti masih panjang ataukah sebentar lagi. Sehingga pembahasan bekal terbaik menjelang ajal itu tidak hanya berlaku untuk 60 ke atas. Yang 20 juga butuh bekal terbaik, yang usia belasan tahun juga butuh bekal terbaik. Nyuwun sewu Pak, di Boyolali ada nggak Pak kuburan yang ditulisi khusus 60 ke atas? Hah? Wonten? Wonten enten? Berarti semua umur boleh masuk? Kalau Anda masuk ke ruangan tertentu mungkin ada peringatan khusus usia sekian tahun, atau kegiatan tertentu khusus usia sekian tahun. Tapi tidak ada kuburan di dunia ini yang bertuliskan khusus 60 ke atas. Tidak ada. Semuanya punya peluang yang sama
dia masuk ke kuburan. Oleh karena itulah, siapapun berkepentingan untuk mempelajari apa bekal yang harus dia persiapkan pada saat dia sudah melihat, nampaknya saya sudah dekat dengan ujung dari ajal saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit tentang hakikat dari kematian. Manusia kalau sudah mati, maka dia sejatinya sudah pindah alam. Demikianlah pemahaman kaum muslimin yang diajarkan dalam Al-Quran. Sehingga orang itu kalau sudah mati, dia berada di alam apa, Pak? Alam barzakh. Barzakh ini kenapa sih, Pak? Barzakh kalau secara bahasa artinya pembatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan." Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakh, di antara dua lautan itu ada barzakh la yabghiyan, sehingga air di lautan itu tidak saling bercampur. Ada informasi ya, salah satu orang mencoba untuk meneliti. Dia datang ke pertemuan dua lautan. Terus dia ambil air laut sebelah kanan, kemudian dia ambil air laut sebelah kiri. Setelah itu dikocok. Warnanya jadi sama. Padahal ketika dilihat berbeda. Kemudian dicampur. Ketika dicampur ya nyampur. Air laut sebelah kanan, air laut sebelah kiri, ketika dicampur nyampur. Begitu dia tuang, balik tadi, Pak. Kelihatan balik. Yang dari air sebelah kanan dituang ke kiri, dia balik ke kanan. Yang dari kiri dituang ke kanan, dia balik ke kiri. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk mengkondisikan makhluknya seperti itu, sehingga membuat manusia seharusnya menyadari tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Quran, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Baik. Alam barzakh juga seperti itu. Disebut sebagai alam barzakh karena menungso niku nek sampun sedo tidak mungkin balik lagi ke alam dunia. Sehingga enggak ada ceritanya nek wis mati, oh jarene Pak, jarene lho Pak. Ya. Jarene sinten? Yo jarene. Keyakinan kok jarene to Pak? Kan ada orang yang punya akidah tapi berdasarkan apa? Jarene. Di Jawa itu banyak sekali. Kalau jenengan kumpulkan itu bisa jadi ensiklopedi jarene. Ada keyakinan A, keyakinan B, terutama yang namanya kematian. Urusan kematian itu sangat rentan dengan campur tangan pemahaman nenek moyang, pemahaman leluhur. Jare wong tua ki kaya ngene, jarene. Padahal itu jadi keyakinan dia. Katanya Pak, wong niku nek wis mati nanti arwahnya akan pulang ke rumah selama 40 hari. Leres mboten ngoten niku, Pak? Nggih? Leres mboten? Pernah enggak dengar seperti itu? Di Boyolali keyakinan kayak gini ada enggak? Wong itu kore nih. Ya, pas kebetulan nih. Jadi terkadang muncul keyakinan tapi dasarnya ndak ada. Ini kan masalah gaib. Sampean ngerti tekon ndi? Kowe arwahe ning pintu kae ning lawang kae, sing nyender kae, merem kae. Kok iso? Jadi dia punya keyakinan bahwasanya ada arwah yang dia pulang, nunggu di pintu. Sampai kan sebagian masyarakat kita, kalau ada orang tua dia yang meninggal, simbahnya meninggal, di tempat di mana orang itu meninggal dikasih saja. Dhisik simbah senengane apa? Oh dhisik yo gethuk. Terus apa? Cenil. Kok risol tuh makanan kekinian. Simbahe ora ngerti risol. Onde-onde disuguhkan. Ada nasi, ada napa iwak gereh, napa ndok, napa. Ini Masya Allah. Saya pernah lihat langsung seperti itu. Ini apa kok ditaruh di kamar kayak gini? Oh ternyata dalam pemahaman dia, di pemahaman keluarga itu, ini adalah makanan kesukaan simbah.
Nah, Simba sudah meninggal, tapi disuguhi seperti itu di kamarnya. Mong dimbarno wae. Terus saya makan sama Pak, mbok pitik, mbok kucing, apa seperti ini? Tindakan khurafat yang berangkat dari keyakinan menyimpang di tengah masyarakat. Maka Bapak Ibu, yang namanya keyakinan tidak boleh bersumber dari budaya, tidak boleh. Kok bisa Pak? Karena budaya itu bukan agama. Sehingga kalau sampai orang meyakini budaya tertentu sampai berpengaruh, memberi pengaruh pada keyakinannya, ideologinya, ya model kayak tadi Pak, jarine tadi. Ini orang yang terlalu berlebihan dalam menyikapi budaya. Berbudaya angsal buatan. Boleh nggak berbudaya? Boleh. Tapi jangan jadikan budaya sebagai agama. Itu yang salah. Rano ceritane kok budaya jadi agama, itu tidak ada. Sebab budaya itu tidak bersumber dari wahyu. Agama itu hanya satu sumbernya, wahyu. Yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Tapi terkadang disaingi oleh manusia dengan cara dia punya keyakinan berdasarkan budaya. Ya kayak tadi, jari ini. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai setelah datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, orang yang mati ini mengatakan, ya Allah kembalikanlah aku. Wong sing mati ku pengen balik loh Pak. Kenapa pengen balik? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang kemarin aku tinggalkan. Aku ya Allah belum sempat A, durung sempat B, durung sempat D. Getun tiba buri. Yang namanya menyesal ada di belakang. Sehingga ketika dia sudah meninggal, itu penyesalan puncak manusia. Gak bakalan mungkin bisa terobati. Maka dalam situasi itu, dia minta kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah balikna aku ning alam dunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah ucapan yang diucapkan sama dia saja. Wa min waraihim barzakhun, di belakang mereka ada barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Jadi ini wong sing wis mati ora bakal ana ceritane balik ning alam donya. Tapi Pak, jarine nek ulan ruah niku do balik Pak. Jarine sapa? Tetep sing jenenge akidah pakai jarine mesti salah. Kok iso jarine? Kalau jarine Nabi SAW benar. Tapi jarine wong tua dhisik. Makanya ulang Sya'ban disebut ulan apa? Ruah. Tegasin apa Pak ulan ruah nih Pak? Ulane arwah. Apa keyakinan masyarakat? Jarine nih ulan ruah niku arwahe do balik mulai. Karena mereka minta untuk dikirimi donga, dikirimi. Akhirnya diadakanlah acara nyadran nalikane ulan Sya'ban. Itu berangkat dari keyakinan jarine, sehingga jarine menimbulkan amal. Keyakinan yang berangkat dari katanya tadi menimbulkan amal. Kalau seperti ini gimana? Ya tidak boleh Pak. Islam nggak mengajarkan kayak gitu. Kalau jenengan mau beramal, berarti punya landasan. Nabi SAW ngajari enggak? Loh kan kita ngirim doa untuk orang yang mati. Siap. Kalau mau ngirim doa untuk orang yang mati, doakan di semua waktu. Tidak harus di bulan Sya'ban. Artinya begini, nalikane bulan Sya'ban tidak boleh ada keyakinan kalau arwah itu pulang ke rumah. Ini tidak boleh. Enggak benar seperti itu. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Kula baleni malih nggih.
Kono orang yang sampai punya keyakinan nalikane bulan Sya'ban arwah balik ke kampung halaman, ini bertentangan dengan Al-Qur'an. Surat napa niku, Pak? Angkat tangan dulu. Al-Mu'min. Al-Mu'min apa Al-Mu'minun? Al-Mu'min. Al-Mu'minun. Al-Mu'min apa Al-Mu'minun? Hah? Ada nggak surat Al-Mu'min? Surat Ghafir, ya. Surat Al-Mu'minun. Yang benar surat Al-Mu'minun. Dapat hadiah. Dua-duanya dapat hadiah. Allah menegaskan bahwasanya orang yang mati itu berada di alam barzah dan dia nggak bisa balik, maka nggak ada ceritanya tiap bulan ruah balik, nggak ada. Ini keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, dan semua keyakinan yang bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun hadis yang sahih, pasti keyakinan itu salah. Karena tidak mungkin ya, ketika ada seorang yang meyakini sesuatu, dia dinilai benar padahal bertentangan dengan kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus Pak, arwah niku teng pundi? Di banyak tempat, tergantung dari kondisi orangnya. Arwahnya para nabi, mereka berada di tempat yang tinggi yang disebut oleh Nabi SAW dengan Ar-Rafiqul A'la. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, piyambai ngendikan apa? Ma'ar-Rafiqil A'la, bersama arwah-arwah yang tinggi, teman-teman yang mulia, yaitu para malaikat dan arwahnya para nabi. Arwahnya para mujahidin, Nabi Muhammad SAW menceritakan mereka berada di tembolok burung-burung hijau yang terbang di surga kemanapun yang dia inginkan, dan burung ini bersarang di konadil. Bapak lihat lampu masjid ini, lampu yang gantung itu namanya konadil. Mereka bersarang di konadil di bawah arsy, bergelantungan di bawah arsy. Kalau arwah orang yang beriman berada di tembolok burung-burung di surga, dan mereka bersarang di pohon-pohon surga. Ada arwah orang yang pernah melakukan maksiat, dihukum oleh Allah, sehingga masing-masing menjalani balasan sesuai yang Allah kehendaki. Rano ceritane wong mati kok arwahe balik. Andai kan arwah itu bisa balik ke dunia, maka mereka akan berangkat ke Palestina. Ngapain? Ya bantu jihad. Mbah medeni tentara Israel, ganggu tentara Israel. Tapi kan nggak ada ceritanya seperti itu. Baik. Terus Pak, kalau orang itu dapat nikmat di alam kubur, katanya Pak, dia dikasih nikmat A, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, dan mereka yang diazab, ada yang berenang di sungai surga, ono sing dipentungi malaikat. Tapi kok ora ketok ya Pak? Yang Anda lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Kuburan dengan alam kubur sama atau beda? Beda. Yang kita lihat itu apa? Kuburan. Alam kubur, alam yang berbeda. Manusia tidak bisa melihatnya. Sehingga manusia tidak bisa menjangkau dengan indranya. Kaya piye to, Pak? Wong niku nek dipentung malaikat, jarine bengok sak kenceng-kencenge. Nek dipasang mikrofon kira-kira pripun, Pak? Bisa enggak? Hah? Nek mau masang nggih saged. Tapi Allah rahasiakan itu sehingga manusia tidak bisa mendengar. Sampai Nabi SAW pernah mau berdoa kepada Allah, laula tanawubukum fil janais, andaikan bukan karena kalian harus ngantar jenazah, aku mau berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian seperti apa suara penghuni kubur. Nabi SAW bisa mendengar, tapi manusia biasa nggak bisa mendengar.
Karena kalau manusia biasa bisa mendengar, ngantar jenazah krungu, melayu, jenazah ditinggal, kabeh do, mereka akan takut. Allah rahasiakan ini sehingga yang rumahnya tonggone kuburan ra krungu, yang ngantar jenazah nggak dengar. Andai kan mereka bisa mendengar, maka mungkin mereka nggak doyan makan. Saking menakutkannya suara yang dialami oleh penghuni kubur. Pak, kul niku nate mireng, Pak. Ana wong nangis ning kuburan niku. Padahal rano sapa-sapa, Pak. Kalau memang jujur dia mendengar suara tangisan, yang mungkin terjadi itu adalah suara jin. Kadang kan nonton jin sing rada iseng nggih, nggodha menungso, kemudian mengeluarkan suara-suara, mbah suara nangis, mbah suara kaya kuntilanak, mbah suara dan seterusnya, untuk menakuti sinten manusia. Baik. Namun ini semuanya perlu kita yakini bahasanya tidak ada keyakinan yang mengajarkan, akidah yang mengajarkan arwah bisa balik, baik ketika 40 hari pasca kematian atau ketika di bulan Ruwah, di bulan Sya'ban. Ini semuanya mitos yang tidak boleh kita yakini. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham tentang seperti ini, lalu bekal apa yang perlu kita persiapkan agar kita bisa menjadi hamba yang sukses ketika meninggal dunia? Jenengan pengen sukses urip atau sukses mati? Urip sukses atau mati sukses? Dua-duanya. Dua-duanya niku pripun, Pak? Mati sukses nu mati nyekel napa, Pak? Nyekel emas napa nyekel ATM? Mati membawa amal. Setiap kali ada orang meninggal, di tempat kita selalu diumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Padahal sing umum ya orang ngerti. Iku mau pas mati kejel-kejel apa tenang kan ngerti. Cuman kita semuanya punya keyakinan, wong niku nek wis mati dia berada dalam ketenangan. Bahkan sampai non muslim saja mengklaim seperti itu. Makanya non muslim kalau memakamkan mayat mereka ditulisin apa? RIP, rest in peace. Telah istirahat dalam kedamaian bersama Tuhan. Yang berhak menyandang seperti ini siapa? Mukmin yang baik. Sehingga siapa yang sejatinya berhak untuk menyandang orang mati dalam ketenangan? Mukmin yang baik. Dan perjuangan untuk bisa mendapatkan itu penentunya ada di ujung. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yakin. Yakin itu apa, Pak? Kematian. Dengan ijma' ahli tafsir. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Sehingga kita dididik untuk jadi wong apik, selalu taat kepada Allah sampai kapan? Pujuke kematian. Jadilah orang yang berusaha untuk menjaga diri jadi orang baik. Kula niki nggih pengen ya, Pak, mati sujud, mati sholat, mati nalikane poso, mati nalikane ibadah. Jadine nek wong niku mati kok pas nalikane ibadah, husnul khotimah. Ya memang termasuk di antara tanda husnul khotimah adalah orang itu mati dalam keadaan ibadah. Tapi bukan itu pembatasannya. Sehingga kula wangsuli meleh nggih, bukanlah batasan mati husnul khotimah adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang ibadah.
Karena Nabi Muhammad SAW meninggal di pangkuan Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal di atas ranjangnya. Khalid ibn Walid Saifullah Al-Maslul meninggal dalam kondisi beliau sakit di atas ranjangnya. Mereka tidak sedang meninggal dalam posisi sujud. Nabi kita tidak meninggal dalam keadaan beliau rukuk. Abu Bakar tidak meninggal dalam keadaan beliau puasa. Tidak. Tapi mereka meninggal sebagaimana umumnya orang meninggal, sakit lalu wafat. Nah terus sing jenenge husnul khotimah niku pripun? Husnul khotimah adalah ketika kita meninggal dalam keadaan sebagai muslim ahlu sunnah. Ketika kita meninggal dalam keadaan tidak membawa akidah syirik, kelenik, dan khurafat. Ketika kita meninggal dalam keadaan semua amal ibadah yang wajib dikerjakan. Ketika kita meninggal dalam keadaan tidak membawa akidah yang menyimpang. Ketika kita meninggal dalam keadaan tidak ada hak orang lain yang belum tertunaikan. Nek jenengan meninggal dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah, insya Allah kita meninggal dengan menyandang gelar muslim ahlu sunnah. Itulah husnul khatimah. Walaupun tapi wong iki lara ning rumah sakit iki, Pak. Tapi dia kan ahlu sunnah, insya Allah meninggal dalam keadaan muslim ahlu sunnah. Itu anugerah yang luar biasa. Berarti Pak, husnul khatimah adalah prestasi yang bisa dicapai sepanjang perjalanan hidup seorang hamba. Monggo perjuangan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah adalah mempertahankan akidah yang baik, keyakinan yang benar, anti syirik, tidak ikut dalam kegiatan klenik dan aneka ramalan, aneka khurafat, tahayul. Dia anti dengan itu. Dia berusaha untuk menjaga diri, ojo sampai mendolimi orang lain. Kok nanti mendolimi orang lain, segera minta maaf. Jangan sampai orang itu nuntut di akhirat. Dia berusaha untuk menjaga diri, jangan sampai ada kewajiban yang tidak tertunaikan. Sehingga nalikane sholat, dia penuhi semua sholat wajib. Sampai loro ketika sakit juga tetap menjalankan sholat. Banyak orang yang punya pemahaman, nek loro aku wis ra wajib sholat. Lho ki ngono Pak? Ah loro iki sampean berakal ndak? Ya berakal toh Mas. Maka selama orang itu akalnya masih sehat dan dia masih hidup, tetap wajib sholat. Nek najis pripun Pak? Ya diresiki. Nek ra iso ngresiki, sholat saisane. Ibadah yang demikian mudah bisa dikerjakan semampu hamba, itulah sholat. Sehingga tidak bisa A, dia bisa kerjakan dengan cara B, tidak bisa dengan cara B, dia kerjakan dengan cara C, sebisanya. Maka rana ceritane kok wong ra iso sholat gara-gara dia ada najis dan sebagainya. Sehingga dalam kondisi ketika dia nggak bisa membersihkan najisnya, sholat dalam keadaan dia di pakaiannya ada najis. Angsal Pak ngoten niku, nggih angsal. Karena darurat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Yang boleh tidak sholat hanya dua. Satu, belum balik. Tiga, tidak berakal. Ngapa Bapak gak sholat? Burung balik. Oh wis balik kayak ngono. Berarti pilihannya tinggal yang kedua. Wong balik kok durung sholat, pilihannya tinggal yang kedua. Baik. Jaga baik-baik ya kewajiban agama. Sing tesih nggak ada utang poso segera diberesi. Aku dhisik zaman sik ndugal nih Pak, nakal, beling, senengane ra poso. Pinten tahun sampean ra poso? Orang hitung, masya Allah. Ada nggak orang kayak gitu? Masih banyak. Sehingga sebagian kaum muslimin, mereka ketika masih sehat, masih kuat, tapi karena kebulet penyakit, malas, dia nggak puasa.
nyambut gawe, Pak. Kabeh yo nyambut gawe. Tapi puasa Ramadan wajib dikerjakan. Nek yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, padahal dulu nggak ada uzur, wajib dikodok. Pirang tahun Pak niku Pak? Di SMA ya, tahun nakal kaya 3 tahun raposo 90 hari. Tambah awal-awal kuliah raposo. Dhisik bar SMA kerja raposo sekian hari, sekian tahun. Ping 30 kali 10 tahun 300 hari. Koyo apa Pak poso 300 hari? Sampean wajib mengkodok sebisanya. Sehingga misalnya dibuat puasa Daud dengan niat kodok. Mudah-mudahan nanti dalam waktu 2-3 tahun beres. Tapi butuh perjuangan. Nek raposo pripun Pak? Ya nanti akan ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bercerita tentang mimpi beliau. Dan mimpi Nabi ini wahyu, Pak. Beda dengan mimpi kita kan? Kalau mimpi kita kan kecampuran basah. Nah, beliau bercerita melihat kejadian-kejadian aneh yang ditampakkan oleh Allah dalam mimpi beliau. Salah satu di antara kejadian aneh itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat faida birajulin. Tiba-tiba beliau melihat ada orang yang muallaqatun bi'arakibihim, yang dijungkir, ditusuk arakibnya. Arakib niku napa to, Pak? Sampeyan gerayangi tumit, Mas. Munggah saithik niku wonten apa? Tendon. Ditusuk tendonnya itu dijungkir. Musyaqqaqatan asdaquhum, pipinya sobek sampai belakang. Tasilu minudam, sambil drodos-drodosan geteh darah keluar. Ketika Nabi SAW tanya, itu siapa? Humul ladzina yuftiruna qabla tahillata siyamihim. Ini wong sing raposo padahal dia tidak punya uzur. Innalillahi. Nek duwe tangga bacakan hadis ini. Duwe tangga raposo bacakan hadis ini. Wallahu alam. Pas masuk waktu Isya kita akan rehat untuk salat Isya sejenak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian malam ini. Pun sumuk dereng Pak? Oh sampun. Berarti boten angsal tar. Insyaallah sebentar lagi akan selesai. Sebagian di antara muslim menjelang wafat mereka diuji oleh Allah dengan aneka ujian yang ada. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan punya masalah, sehingga beragam ujian datang di akhir hayat. Bahkan sampai ujian itu dibawa mati, sehingga dia mengalami sakit sampai mati. Ada yang stres mikir keluarga sampai mati. Ada orang yang dulu dia kaya, kemudian lambat laun turun rezekinya makin seret sampai akhir hayatnya dia dalam kondisi miskin, dan beragam ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau kita mengalami seperti itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ujian sing dialami wong muslim menika dados kafarah. Kafarah terhadap apa? Aneka dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan sepanjang hayatnya.
Maka kalau orang mukmin dia mengalami sakit di ujung hayatnya, Allah menghendaki agar ini dijadikan sebagai penghapus dosa-dosanya. Sehingga bisa jadi sampai dia mati dalam keadaan dosanya hilang. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia sakit, itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Orang yang mati dalam keadaan sakit, itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nggih? Tergantung orangnya. Nek sing saged sabar, piyambake tabah, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuknya, maka orang ini insya Allah ketika dia sakit sampai mati husnul khatimah. Dan banyak sekali orang-orang soleh yang meninggalnya bukan di medan jihad, bukan mati mendadak, tapi piyambake mati karena sakit. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan sakit. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit di akhir hayatnya, ada seorang sahabat yang menjenguk beliau, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Rasulullah, innaka la tu'ad." Ya Rasulullah, Anda ini sakitnya parah sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Na'am, inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajr." Demikianlah kami para nabi diberi oleh Allah ujian yang sangat berat agar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nabi niku mboten gadah dosa kok sakit toh, Pak. Makanya kita kalau sakit jangan merasa pede. Dosa iki apa to kok lara rame-rame mari-mari. Lari halo dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam randuwe dosa. Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Tapi piyambake di akhir hayat sakit dalam waktu beberapa hari sampai akhirnya meninggal dunia. Kok ana wong zaman saiki nalikane diuji oleh Allah dengan sakit. Terus dia mengatakan, "Ya Allah, dosaku iki apa? Kok loro ramari-mari, sakit nggak sembuh-sembuh." Lupa dengan dosanya. Terus gimana, Pak? Kalau memang Anda mengalami sakit dan Anda merasa yakin, insya Allah muga-muga niki dadi kafarah, penebus dosa, kesalahan-kesalahanku banyak. Insya Allah sakit menika bisa menghapus dan melebur kesalahan hamba. Abu Sa'id Al-Khudri bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu balaan?" Manusa sing kados napa sing ujiannya paling berat? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Al-anbiya, tsumma salihun, tsummal amsal fal amsal." Para nabi niku sing paling berat. Kemudian orang soleh derajat yang di bawahnya. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian manusia derajat di bawahnya, derajat di bawahnya. Yubtalar rajulu biqadri imanihi. Masing-masing menungso niku diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan imannya. Maka ketika hamba itu sakit bukan tanda kalau Allah benci sama dia. Tapi ketika hamba itu sakit bisa jadi ini pertanda Allah niku tresno marang hamba. Sehingga diberi ujian oleh Allah untuk menghilangkan dosa-dosanya. Karena kalau dosa ini tidak dihilangkan ketika di dunia, bisa jadi dihukum kontan di akhirat dan itu lebih menyakitkan. Karena itu Nabi SAW mengatakan, wong soleh masa silam nalikane piyambake mengalami ujian, baik diuji oleh Allah dengan sakit, atau diuji oleh Allah dengan kemiskinan, atau diuji oleh Allah dengan ujian apapun. Kata Nabi SAW, laqad kana ahaduhum yubtala bil faqri. Ada sebagian orang soleh di masa silam yang diuji oleh Allah dengan kefakiran. Hatta mayajidu illal aba'a yahwiha fayalbasuha. Sampai dia nggak punya apapun selain sehelai kain yang dia gunakan untuk menutup auratnya. Ente-entean, Pak. Donya ora duwe, panganan ora duwe, yang dia punya cuman
sehelai kain yang menyelimuti dirinya untuk menutup auratnya. Wa yubtala bil kummal hatta yaqtulah. Ada sebagian di antara mereka yang diuji oleh Allah dengan kummal, dengan kutu, sampai kutu itu membunuhnya. Sepiro aki tumone Pak sampai iso mateni wong. Tapi itu terjadi. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan kutu, saking banyaknya kutunya itu sampai membuat orang ini mati. Wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala minkum bil ata. Sungguh di antara mereka orang soleh masa silam, mereka lebih berbahagia ketika mendapatkan cobaan dan musibah melebihi bahagianya kalian ketika dapat uang. Jenengan seneng nalikane apa? Entuk rezeki, dapat uang, dikasih pemberian. Orang soleh di masa silam, mereka lebih bahagia ketika dikasih cobaan oleh Allah melebihi bahagianya kita ketika kita dapat harta. Masya Allah. Ati sing kaya ngene iki karena dia yakin bahwasanya ujian itu sejatinya adalah membahagiakan, bukan menyengsarakan. Dan itu muncul karena seorang hamba punya keyakinan bahwasanya ujian ini aslinya memberi manfaat yang besar bagi yang bersangkutan. Karena itu Rasulullah SAW meyakinkan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau mencintai satu kaum tertentu, maka Allah akan memberikan ujian bagi kaum itu. Allah kalau mencintai satu kaum, Allah akan memberikan ujian bagi kaum itu. Fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukh. Nalikane kaum ini ridha, maka Allah akan berikan keridhaan kepadanya. Nek kaum ini emosi, murka, marah, nesu, ra seneng, Allah akan murka kepadanya. Wong loro kok nesu, lorone mari boten Pak? Nggih? Orang sakit kok marah, sakitnya sembuh nggak? Sembuh atau tidak? Tambah parah. Bahkan dia sakit 2 kali. Sakit raganya, sakit jiwanya. Kalau sudah sampai sakit jiwanya, loro ati, nesu, uring-uringan disebabkan karena dia sakit. Di saat itulah sakitnya tidak menghilangkan dosa, tapi malah nambahi dosa. Karena itu ojo sampai Pak, ketika kita mengakhiri hayat kita dalam keadaan saat kita sakit, justru akan menambah dosa kita. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ojo sampai awakmu mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Bagaimana orang yang mati husnudzon kepada Allah? Umumnya orang yang menjelang mati itu dia mengalami musibah yang berat. Bose ngerupane sakit yang parah atau kecelakaan atau dia menderita sesuatu sampai akhirnya dia mati. Kamu harus tetap husnudzon kepada Allah. Jangan sampai punya pikiran sing elek. Wah ini mesti Allah dolim kepada saya. Subhanallah, Allah tidak pernah mendolimi hamba. Iki mesti Allah gak seneng karo aku. Subhanallah, kowe kok iso ngarani kaya ngono? Padahal kamu kan tidak punya bukti. Apa buktinya kalau Allah gak suka sama kamu? Maka kalau gak ada bukti jangan sampai ngomong seperti itu. Nah, cara untuk bisa membangun husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah adalah meyakini kalau kita diuji oleh Allah, yakini sejatinya Allah menghendaki kebaikan untuk hamba. Allah hendak menghapus sebagian dosa-dosa kita dengan sakit yang kita derita. Nah, dengan cara seperti itu orang akan muncul apa? Husnudzon kepada Allah. Walhamdulillah.